Coba bayangin deh, cuma gara-gara satu pengumuman teknologi, pasar saham bisa langsung jungkir balik. Nah, itulah yang baru-baru ini terjadi, dan pusat dari semua ini adalah satu nama, Anthropic. Yuk kita bedah barang-barang guncangan yang mereka ciptakan. Coba kita mundur sedikit ke tanggal 3 Februari 2026. Bayangin kepanikan di Wall Street. Saham-saham raksasa di sektor software dan keuangan tiba-tiba anjlok, terjun bebas. Apa pemicunya? Ternyata cuma sebuah pengumuman dari satu perusahaan AI. Jadi, apa sih yang sebenarnya dibuat sama Anthropic ini sampai-sampai para investor pada ketakutan? Teknologi macam apa yang sebegitu dahsyatnya sampai bisa mengancam jutaan pekerjaan kerah putih? Oke, sekarang kita selami langsung teknologi terobosan yang diumumkan oleh Anthropic. Dan saya kasih tahu ya, ini bukan sekedar chatbot yang lebih pintar. Oh bukan, ini lompatan yang benar-benar mengubah permainan. Mereka memperkenalkan yang namanya Agentic AI. Coba deh bayangin, asisten virtual Anda nggak cuma nungguin perintah, tapi bisa berinisiatif buat nyelesain seluruh pekerjaan Anda, dari A sampai Z. Itulah Agentic AI. Dia berubah dari asisten pasif jadi rekan kerja yang proaktif. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya langit dan bumi. Di satu sisi, ada chatbot biasa, yang ya cuma sebuah alat. Tapi di sisi lain, ada Agentic AI. Dia ini rekan kerja virtual yang bisa mikir, bisa kerja di banyak program sekaligus, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas rumit sendirian. Beda banget kan? Terus, gimana cara kerjanya? Simple, tapi genius. AI ini punya kemampuan buat melihat layar komputer dan menggunakannya persis kayak manusia. Dia bisa klik tombol, isi formulir, pindah-pindah antar aplikasi. Artinya, dia bisa pakai software apapun yang ada sekarang. Nah, sekarang kita lihat gimana teknologi ini menciptakan gelombang kejut ekonomi yang luar biasa besar. Reaksi pasar tuh cepet banget dan dampaknya wah signifikan. Jadi, ini poin paling pentingnya. Investor itu panik bukan karena ada software baru yang keren. Bukan. Mereka melihat potensi otomatisasi besar-besaran untuk pekerjaan yang selama ini kita anggap aman. Pekerjaan kayak analis keuangan, asisten hukum, manajer pemasaran. Pekerjaan yang butuh keahlian khusus. Dan angka 70% ini benar-benar jadi semacam tamparan keras. Itu prediksi dari World Economic Forum tentang berapa banyak tugas kantoran yang bisa diotomatisasi. Tiba-tiba, masa depan yang tadinya kita kira masih jauh, rasanya udah ada di depan mata. Jadi, ini bukan lagi sekedar teori atau prediksi masa depan loh. Ini sudah terjadi, sekarang, dan sedang mengubah cara banyak industri beroperasi. Kita udah bisa ngelihat dampaknya secara langsung. Lihat aja tabel ini. Di dunia hukum, efisiensi penanganan kasus bisa naik 2-3 kali lipat. Di rumah sakit, tugas administrasi yang makan waktu bisa dipangkas sampai 90%. Gila kan? Ini bukan lagi sekedar peningkatan kecil. Ini adalah revolusi total dalam cara kita bekerja. Dan ini bukan cuma angka di atas kertas. Contoh nyatanya, ada firma hukum yang kerjaannya butuh waktu 3 minggu, diselesaikan cuma dalam 3 hari. 3 minggu jadi 3 hari. Di keuangan, AI ini bisa langsung nyambung ke Excel dan data pasar. Di rumah sakit, dokter jadi punya 3 jam ekstra setiap hari buat fokus ke pasien. Dampaknya luar biasa nyata. Dan Anthropic sendiri bilang, dan ini ngena banget, bahwa ini adalah langkah besar dari AI sebagai chatbot menjadi AI sebagai rekan tim yang handal. Kuncinya di situ, rekan tim. Oke, terus kalau semakin banyak pekerjaan diambil alih AI, nasib kita para manusia gimana? Skill atau keterampilan apa yang sekarang jadi paling penting buat kita punya? Datanya nunjukin tren yang gila banget. Permintaan untuk skill kefasihan AI, atau gampangnya, jago pakai dan ngatur AI, melonjak 7 kali lipat dalam 2 tahun terakhir. 7 kali lipat? Ini bukan lagi skill tambahan, ini udah jadi skill wajib. Tapi uniknya, justru di tengah gempuran AI, 8 skill dasar manusia ini malah jadi makin krusial. Kenapa? Karena AI bisa mengolah data. Tapi manusialah yang dibutuhkan buat komunikasi, kepemimpinan, dan mecahin masalah secara kreatif. Skill-skill inilah yang nggak akan tergantikan. Nah, sekarang kita coba tarik semua ini ke konteks kita di Indonesia. Apa artinya pergeseran global ini buat perusahaan dan para profesional di sini? Grafik ini nunjukin sesuatu yang super menarik. Kalau di negara maju, AI paling banyak dipakai buat kerja. Tapi di negara berkembang seperti Indonesia, AI justru paling banyak dipakai untuk pendidikan dan belajar. Ini bukan kelemahan loh, ini justru peluang emas. Artinya apa? Ini justru jadi keunggulan strategis kita.
Tenaga kerja di Indonesia itu secara natural udah terbiasa pakai AI untuk belajar dan ningkatin skill. Kita bisa manfaatin ini buat melompat langsung ke peran-peran canggih yang menggabungkan keahlian manusia dengan kekuatan AI. Buat para pemimpin perusahaan di Indonesia, strateginya ada 3 langkah kunci. 1. Pakai AI buat otomatisasi tugas-tugas rutin. 2. Bangun sistem kolaborasi di mana manusia dan AI kerja bareng, manusia yang mengawasi dan memvalidasi. Dan yang ketiga, yang paling penting, siapkan program pelatihan berkelanjutan buat seluruh tim. Nah, buat kita semua, para profesional dan juga mahasiswa, pesannya juga jelas. Jadikan kefasihan AI sebagai kompetensi utama, terus asah kemampuan berpikir kritis dan kreatif, dan siap-siap untuk peran baru yang fokusnya adalah mengelola, memvalidasi, dan menyusun strategi AI sambil terus-menerus belajar. Jadi, kita tutup dengan satu pertanyaan penting. Pergeseran ini sudah terjadi. AI sekarang bukan lagi cuma alat, tapi sudah jadi anggota tim baru. Pertanyaannya bukan lagi jika ini akan terjadi, tapi bagaimana kita menghadapinya. Tim Anda, perusahaan Anda, udah siap belum untuk mengelola karyawan virtual pertama kalian?